Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurul Korea Tumanggor dengan NIM 0305213070, mahasiswi dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di video ini saya akan membahas tentang konsep dasar algoritma pemrograman. Baik, langsung saja ke video pembahasannya. Yang pertama, pengertian algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis yang pertama kali diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi tahun 825 Masehi dalam buku Al-Jabr wa Al-Muqablah. Dalam pemrograman, algoritma berarti suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan dituliskan secara sistematis yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Langkah-langkah tersebut harus logis, ini berarti nilai kebenarannya harus dapat ditentukan benar atau salah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Adapun ciri dari algoritma yang baik, yang pertama, algoritma memiliki logika perhitungan atau metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, algoritma ditulis dengan bahasa yang standar secara sistematis dan rapi sehingga tidak menimbulkan arti ganda. Yang keempat, algoritma ditulis dengan format yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. Dan yang terakhir, semua proses dalam algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Selanjutnya, karakteristik algoritma. Ada 5 karakteristik algoritma. Yang pertama, input, yaitu algoritma dapat memiliki 0 atau lebih masukan inputan dari luar. Yang kedua, output, yaitu algoritma harus memiliki 1 atau lebih output keluaran, di mana algoritma dibuat dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang diinginkan, yaitu hasil keluaran. Yang ketiga, definiteness, di mana algoritma harus memiliki instruksi atau aturan-aturan yang pasti sehingga memberikan output atau keluaran yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, finiteness, yang dimana algoritma harus memiliki titik berhenti karena setiap pekerjaan yang dilakukan pasti ada waktu untuk berhenti. Demikian pula algoritma harus akan berhenti setelah melaksanakan sejumlah prosesnya. Yang kelima, effectiveness, yaitu algoritma diusahakan harus dilakukan dengan efektif dalam waktu yang wajar. Prinsip kerja algoritma. Algoritma merupakan deskripsi pelaksanaan suatu proses sehingga proses akan dikerjakan sesuai dengan algoritma yang telah ditulis. Urutan langkah dalam algoritma disusun dalam sederetan aksi yaitu masukan, proses, dan keluaran. Penyajian algoritma. Algoritma adalah independen terhadap bahasa pemrograman tertentu. Artinya, algoritma yang telah dibuat tidak boleh hanya dapat diterapkan pada bahasa pemrograman tertentu. Penulisan algoritma tidak terikat pada suatu aturan tertentu, tetapi harus jelas maksudnya untuk tiap langkah algoritmanya. Namun, pada dasarnya algoritma dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan format penulisannya, yaitu yang pertama, deskriptif. Algoritma bertipe deskriptif maksudnya adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa manusia sehari-hari. Misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan dalam bentuk kalimat. Penyajian algoritma yang kedua yaitu pseudocode. Pseudo
berarti imitasi, dan kode berarti kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau kode bahasa pemrograman. Apabila diterjemahkan secara bebas, maka pseudocode berarti tiruan atau imitasi dari kode bahasa pemrograman. Pada dasarnya, pseudocode merupakan suatu bahasa yang memungkinkan programmer untuk berpikir terhadap permasalahan yang harus dipecahkan tanpa harus memikirkan sintaks dari bahasa pemrograman yang tertentu. Tidak ada aturan penulisan sintaks di dalam pseudocode. Jadi, pseudocode digunakan untuk menggambarkan logika urut-urutan dari program tanpa memandang bagaimana bahasa pemrogramannya. Yang ketiga, flowchart. Algoritma flowchart adalah suatu bagan atau diagram dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Flowchart biasanya dalam penyelesaian masalah dalam urutan-urutannya menggunakan simbol-simbol yang khusus, dan urutan simbol ini sesuai dengan arah tanda panah. Tujuan dari flowchart ialah untuk menggambarkan tahapan-tahapan penyelesaian masalah dengan sederhana dan jelas. Berikut simbol-simbol flowchart. Simbol nomor 1 yaitu terminator. Arti dari simbolnya yaitu awal atau akhir konsep atau prosedur. Simbol yang kedua yaitu proses, yaitu proses operasional. Simbol yang ketiga yaitu dokumen, yaitu dokumen atau laporan berupa printout. Simbol yang keempat yaitu decision, yaitu keputusan atau subpoint. Garis yang terhubung dengan bentuk decision merujuk pada situasi-situasi yang berbeda sesuai dengan keputusan yang digambarkan. Simbol yang kelima yaitu data, yaitu input dan output. Contohnya, input feedback dari pelanggan, output desain produk baru. Simbol yang keenam yaitu on-page reference atau konektor, yaitu penghubung alur dalam halaman yang sama. Simbol yang ketujuh, off-page reference atau off-page konektor, yaitu penghubung alur dalam halaman yang berbeda. Simbol yang kedelapan, flow, yaitu arah alur dalam konsep atau prosedur. Nah, pada contoh ini, pada tulisan mulai menggunakan simbol terminator yang memberikan keterangan awal dari konsep atau prosedur. Tanda panah atau flow memberikan keterangan arah alur prosedur. Pada tulisan input lebar dan input panjang menggunakan simbol data yang memberikan keterangan input atau masukan. Selanjutnya pada tulisan luas sama dengan panjang kali lebar menggunakan simbol proses yang memberikan keterangan proses operasional. Pada tulisan tampilkan luas menggunakan simbol data yang memberikan keterangan output atau keluaran atau hasil dari masukan. Dan yang terakhir, pada tulisan selesai menggunakan simbol terminator yang memberikan keterangan akhir dari prosedur. Selanjutnya, struktur dasar algoritma. Terdapat 3 unsur dasar dalam algoritma, yaitu runtunan atau urut, pemilihan, dan pengulangan. Yang pertama, struktur urut atau sequence. Struktur urut adalah struktur yang digunakan untuk mengerjakan jenis program yang pernyataannya berurutan. Pada struktur ini, perintah yang diberikan secara beruntun atau berurutan baris per baris mulai dari awal hingga akhir. Struktur urut tidak memuat lompatan atau pengulangan di dalamnya. Instruksi dalam struktur urut memiliki karakteristik yang pertama, tiap perintah dikerjakan satu persatu sebanyak sekali. Yang kedua, pelaksanaan perintah dilakukan secara berurutan. Yang ketiga, perintah terakhir merupakan akhir dari algoritma. Contoh,
Algoritma untuk menentukan luas segitiga. Algoritma dalam struktur bahasa. Yang pertama, mulai. Yang kedua, masukkan data alas. Yang ketiga, masukkan data tinggi. Yang keempat, hitung luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Yang kelima, tampilkan luas. Dan yang keenam, selesai. Algoritma dalam bentuk flowchart seperti gambar berikut ini. Struktur dasar algoritma yang kedua yaitu struktur pemilihan atau selection. Pada struktur pemilihan, tidak setiap baris program akan dikerjakan. Baris program yang dikerjakan hanya yang memenuhi syarat saja. Struktur pemilihan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Contoh, algoritma untuk menentukan kriteria kelulusan dengan syarat nilai akhir atau NA lebih besar dari 80. Algoritma dalam struktur bahasa, yang pertama, mulai. Yang kedua, masukkan data nilai akhir atau NA. Yang ketiga, baca nilai akhir. Yang keempat, periksa nilai akhir lebih besar dari 80. Jika benar, maka yang kelima, tulis berhasil. Dan yang keenam, akhiri program. Algoritma dalam bentuk flowchart seperti gambar berikut ini. Struktur dasar algoritma yang ketiga yaitu struktur pengulangan atau repetition. Struktur ini memberikan suatu perintah atau tindakan yang dilakukan beberapa kali. Pengulangan akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Nah, setelah membahas tentang algoritma, selanjutnya akan membahas tentang program atau pemrograman. Komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Jadi, program adalah perwujudan atau implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Program ditulis dalam salah satu bahasa pemrograman, dan kegiatan membuat program disebut pemrograman atau programming. Orang yang menulis program disebut pemrogram atau programmer. Tiap-tiap langkah di dalam program disebut pernyataan atau instruksi. Jadi, program tersusun atas sederetan instruksi. Bila suatu instruksi dilaksanakan, maka operasi-operasi yang bersesuaian dengan instruksi tersebut dikerjakan oleh komputer. Saat ini, kita dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti. Hal ini dapat kita lakukan karena para ahli telah berhasil membuat kamus yang disebut dengan bahasa pemrograman, yang akan menerjemahkan bahasa yang kita buat menjadi bahasa mesin. Kamus ini disebut dengan compiler. Hal terpenting dalam menjalankan komputer adalah program. Dalam pemrograman dikenal beberapa bahasa pemrograman, seperti juga manusia mengenal bahasa-bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Manusia dalam berkomunikasi menggunakan kata atau karakter, sedangkan komputer dengan kode 0 dan 1. Untuk mempermudah manusia berkomunikasi dengan komputer, maka diciptakan bahasa pemrograman. Secara umum, bahasa pemrograman dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, bahasa aras rendah, merupakan bahasa yang berorientasi pada mesin. Contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua, bahasa aras menengah, merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan aturan-aturan gramatikal dalam penulisan ekspresi atau pernyataan dengan standar yang mudah dipahami manusia, serta memiliki instruksi-instruksi tertentu yang langsung bisa diakses oleh komputer. Contohnya bahasa C. Nah, selanjutnya yang ketiga, bahasa aras tinggi, merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan aturan-aturan gramatikal dalam penulisan ekspresi atau pernyataannya dengan standar bahasa yang langsung dapat dipahami oleh manusia. Contohnya bahasa Pascal, Basic, dan COBOL.
Bahasa pemrograman yang keempat yaitu bahasa berorientasi objek. Dengan bahasa berorientasi objek, kita tidak perlu menuliskan secara detail semua pernyataan dan ekspresi seperti bahasa aras tinggi, melainkan cukup dengan memasukkan kriteria-kriteria yang dikehendaki saja. Contohnya, DLP, Visual Basic, dan C++. Nah, agar komputer memahami program yang disusun dengan bahasa pemrograman, maka dibutuhkan suatu penerjemah, yaitu interpreter dan compiler. Selanjutnya, tahapan dalam pemrograman. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah dalam pemrograman dengan komputer. Nah, yang pertama, definisikan masalah. Berikut adalah hal-hal yang harus diketahui dalam analisis masalah supaya kita mengetahui bagaimana permasalahan tersebut. Yang pertama, kondisi awal, yaitu input yang tersedia. Yang kedua, kondisi akhir, yaitu output yang diinginkan. Yang ketiga, data lain yang tersedia. Yang keempat, operator yang tersedia. Dan yang kelima, syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Tahapan dalam pemrograman yang kedua yaitu buat algoritma dalam struktur cara penyelesaian. Nah, selanjutnya tahapan dalam pemrograman yang ketiga yaitu menulis program. Perlu diperhatikan bahwa pemilihan algoritma yang salah akan menyebabkan program memiliki untuk kerja yang kurang baik. Program yang baik memiliki standar penilaian. Yang pertama, standar teknik pemecahan masalah. Yang kedua, standar penyusunan program, yaitu kebenaran logika dalam penulisan, waktu minimum untuk penulisan program, kecepatan maksimum eksekusi program, ekspresi penggunaan memori, kemudahan merawat dan mengembangkan program, user-friendly, portability, dan pemrograman modular. Yang ketiga, mencari masalah, yaitu kesalahan sintaks atau penulisan program, dan kesalahan pelaksanaan, yaitu semantik, logika, dan ketelitian. Tahapan dalam pemrograman selanjutnya yaitu uji dan verifikasi program. Pertama kali harus diuji adalah apakah program dapat dijalankan. Apabila program tidak dapat dijalankan, maka harus perlu diperbaiki penulisan sintaksisnya. Tetapi bila program dapat dijalankan, maka harus diuji dengan menggunakan data-data yang biasa, yaitu data yang diharapkan oleh sistem. Tahapan selanjutnya yaitu dokumentasi program. Dan tahapan yang terakhir yaitu pemeliharaan program. Yaitu yang pertama, memperbaiki kekurangan yang ditemukan, kemudian yang kedua memodifikasi karena perubahan spesifikasi. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.